Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Latifah. Nomor induk mahasiswa 2018 080056 dari kelas IKT 5B Universitas Sains Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit proposal skripsi yang berjudul Hakikat Kehidupan Setelah Kematian dalam Perspektif Ulama Tafsir Kontemporer dan Klasik. Memasuki bab pertama yaitu latar belakang. Al-Quran berbicara tentang kematian dalam banyak ayat, sementara pakar tafsir memperkirakan tidak kurang dari 300 ayat yang berbicara tentang berbagai aspek kematian dan kehidupan sesudah kematian. Hubungan antara hidup dan yang mati amat berakar pada jiwa manusia. Hal ini tercermin sejak zaman dahulu. Untuk ini, Sokrates, filosof besar Yunani, sebagaimana dikutip oleh Al-Sarastani dalam buku Al-Milal wa An-Nihal, ia mengatakan, ketika aku menemukan kehidupan duniawi, kutemukan bahwa akhir kehidupan adalah kematian. Namun, ketika aku menemukan kematian, aku pun menemukan kehidupan abadi. Kehidupan manusia mulai dalam kandungan sampai mati, tampaklah manusia itu akan mengalami suatu proses yang sama, yaitu semuanya adalah selalu dalam perubahan. Pada permulaan, hidup perubahan itu ke arah pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan pada akhirnya perubahan itu ke arah kemunduran yang ditutupi dengan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kehidupan semata-mata untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi dengan menjalankan perintahnya. Akan tetapi ada beberapa golongan yang beranggapan bahwa setelah mati tidak ada kehidupan. Sehingga setiap orang berusaha menghindari jalan yang mendekatkan dengan kematian. Seperti halnya mazhab sekuler yang tidak peduli dan tidak yakin akan kehidupan setelah mati. Padahal kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia, melainkan di akhirat. Sedangkan mayoritas ulama muslim, baik ulama klasik ataupun kontemporer, mempercayai kehidupan setelah mati. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kehidupan setelah mati dalam perspektif ulama tafsir klasik dan kontemporer. Yang kedua, membahas tentang bagaimana penafsiran ulama tafsir klasik dan kontemporer tentang ayat kehidupan setelah mati dan dibangkitkannya manusia dari alam kubur dalam bentuk fisik atau ruh dalam Al-Quran. C. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kehidupan setelah mati dalam perspektif ulama tafsir klasik dan kontemporer. B. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ulama tafsir klasik dan kontemporer tentang ayat kehidupan setelah mati dan dibangkitkannya manusia dari alam kubur dalam bentuk fisik atau ruh dalam Al-Quran. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui secara lebih luas tentang kehidupan setelah mati yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memberi wawasan kepada penulis maupun membaca. Kajian pustaka. Mengenai literatur yang membahas judul skripsi ini, penulis merujuk pada skripsi-skripsi, buku-buku, dan tafsir Al-Quran yang membahas masalah tersebut. Di antaranya skripsi yang berjudul Makna Kematian dalam Pandangan Jalaluddin Rahmat, karya Matin Kusuma Wijaya. Dalam skripsi yang berjudul Kematian Menurut Al-Quran, karya Mu'atti Jazilatul membahas rumusan masalah yang terkait tentang istilah apa yang digunakan Al-Quran tentang arti kematian. Bagaimana anjuran dalam mengingat kematian manusia dalam Al-Quran dan persiapan apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi kematian. Dan skripsi yang berjudul Konsep Maut dalam Al-Quran, Kajian Semantik, karya Atika Heni Artanti dalam skripsinya membahas tentang makna dasar dan relasional kata maut. Bagaimana perkembangan makna sinkronik dan diakronik kata maut, dan relasi konsep maut dalam Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Artanti Heni Atika, Konsep Maut dalam Al-Quran, Kajian Semantik. F. Kerangka pemikiran. Kematian manusia setelah mati dan tubuh yang rusak merupakan peristiwa di luar jangkauan para ilmuwan. Setelah ruh keluar, tidak ada satu makhluk yang bisa kembali. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu melakukannya.
Allah menantang manusia untuk mengembalikan ruh yang telah dicabut dan menahan ruh agar tidak keluar. Seperti dalam Quran surat An-Najm ayat 44, wa annahu wa amata wa ahya. Dan sesungguhnya anna dialah huwa yang mematikan dan menghidupkan. Adapun ruh itu kekal dan tetap ada, sedang jasad itu akan hancur lulu dimakan waktu. Tiada yang tinggal daripadanya selain Ajbus Zanab, tulang ekor, dan dari situlah tubuh manusia akan terhimpun kembali dan menuju tempat kebangkitan, sebagaimana yang diberitakan di dalam kubur. Akan tetapi terdapat beberapa pendapat dalam menangani dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Seperti halnya dalam ranah tasawuf, mayoritas sufi percaya bahwa jiwa kekal, karena jiwa berasal dari Tuhan. Tentu ia juga akan kembali kepada Tuhan. Jiwa tidak akan hancur dan mati bersama dengan kematian badan. Dalam proposal ini, metode penelitian A, jenis penelitian, ini merupakan penelitian kepustakaan library, search, yang mana sumber data penelitiannya diambil dari literatur kepustakaan atau sumber tertulis baik buku, kitab, kamus, jurnal, maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan kesamaan, dan perbedaan. Sumber data. Dalam mengumpulkan data, menghimpun data-data penelitian akan mendeskripsikan penelusuran baik bersifat primer maupun sekunder. Data primer yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder berupa kitab tafsir, buku-buku, dan karya-karya lain yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam hal ini, masalah pengumpulan data penelitian ini, data diambil dari data primer dan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa sumber-sumber aktual yang merupakan data-data tertulis baik berupa buku pembahasan utama dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan menghimpun semua ayat yang berbicara tentang tema tertentu. Teknik penyimpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik pembahasan. Sistematika pembahasan. Terkait pembahasan terhadap penelitian yang sedang dilakukan, maka sistematika pembahasan dalam kajian ini terdiri dari 5 bab, yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Bab 1 berisi pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2 membahas tentang pandangan para ulama tafsir klasik dan kontemporer tentang kehidupan setelah kematian. Bab 3 berisi tentang penafsiran ulama tafsir klasik dan kontemporer tentang ayat kehidupan setelah mati dalam Al-Quran, meliputi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bab 4 pada bab ini bersifat berisi tentang bagaimana dibangkitkannya manusia dari alam kubur dalam bentuk fisik atau ruh dalam Al-Quran, meliputi ayat-ayat Quran yang berkaitan tentang masalah yang diteliti. Pada bab kelima ini merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.